Pernahkah Anda menebus resep Viagra, meminumnya dengan harapan besar sebagai tumpuan terakhir, namun ternyata tidak ada reaksi sama sekali? Lalu malam itu, Anda hanya bisa berbaring terjaga, menatap langit-langit kamar hingga fajar tiba. Di momen itu, pikiran buruk pasti melintas. Apakah saya sudah benar-benar habis? Apakah hidup saya sebagai pria berakhir di sini? Rasa putus asa itu pasti sangat menghimpit dada. Namun, saat ini juga, saya minta Anda mendengarkan kata-kata saya dengan saksama. Kegagalan yang Anda alami bukan karena tubuh Anda sudah rusak, bukan juga karena kejantanan Anda telah hilang. Itu terjadi hanya karena Anda belum pernah diajarkan cara mengonsumsinya dengan benar. Jika Anda memahami dan menerapkan rahasia medis serta strategi dosis yang akan saya bongkar hari ini, jarum jam kejantanan yang sempat terhenti itu pasti akan mulai berdetak kencang kembali. Sebelum kita masuk ke solusi pengobatan yang mendalam, saya ingin meminta satu bantuan kecil. Agar informasi kesehatan pria yang sangat penting ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan, silakan tekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Satu klik kecil dari Anda bisa menjadi secercah harapan baru bagi banyak pria di luar sana yang sedang berjuang dalam diam. Silakan tekan sekarang. Saya Dr. Hendra Saputra, seorang spesialis urologi yang telah praktek selama 23 tahun dan menangani lebih dari 30.000 pasien di rumah sakit besar dan klinik khusus pria. Setiap pagi saat membuka pintu ruang praktek, saya melihat pria-pria berusia 60-an dan 70-an masuk dengan raut wajah yang sama. Keputusasaan yang mendalam. Mereka duduk di kursi seolah memikul beban seluruh dunia di pundak mereka dan berkata, "Dok, sepertinya saya sudah benar-benar tamat. Saya sudah minum obat dari dokter, tapi tidak ada reaksi sama sekali." Namun bapak-bapak, secara medis, hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Faktanya, persentase pasien yang tidak mendapatkan hasil memuaskan pada konsumsi pertama obat disfungsi ereksi mencapai 35% hingga 42%. Artinya, 4 dari 10 pria mengalami kegagalan pada percobaan pertama. Ini bukan karena obatnya palsu, dan mutlak bukan karena fungsi fisik Anda telah hilang sepenuhnya. Dalam banyak kasus, penyebab utama kegagalan adalah karena obat diminum dengan cara yang salah, tanpa memahami mekanisme farmakokinetik yang rumit tentang bagaimana obat tersebut diserap dan bekerja di dalam tubuh. Mari saya ceritakan kasus Pak Bambang, usia 62 tahun, yang datang ke klinik saya minggu lalu. Pak Bambang memberanikan diri meminta resep Viagra setelah mendengar teman-temannya memuji kehebatan obat tersebut. Karena sudah tidak sabar untuk berhubungan dengan istrinya, dia langsung menelan obat itu dengan seteguk air sesaat sebelum memulai. Pertanyaannya, bagaimana makan malamnya saat itu? Karena merasa itu malam yang spesial, dia makan besar dengan menu sate kambing yang berlemak dan nasi padang porsi penuh sampai kekenyangan. Hasilnya sangat mengecewakan. Berlawanan dengan harapannya, tidak ada reaksi fisik sama sekali. Malah wajahnya memerah, perutnya kembung, dan dia harus menghabiskan malam dengan gelisah tanpa bisa tidur. Keesokan harinya, Pak Bambang berlari ke klinik saya dan mengeluh. "Dok, obat ini pasti produk cacat. Atau mungkin tubuh saya sudah jadi barang rongsokan sampai obat pun tidak mempan lagi." Saya hanya tersenyum tenang dan berkata, "Pak Bambang, apa yang Bapak lakukan itu ibarat meminum obat pencernaan, padahal yang sakit adalah flu. Masalahnya bukan pada obatnya, tapi pada waktu dan cara minum yang benar-benar salah." Kandungan utama Viagra, yaitu sildenafil, adalah zat kimia yang sangat sensitif terhadap sistem pencernaan dan penyerapan tubuh kita. Biar saya jelaskan proses fisiologis ereksi dengan bahasa yang sederhana. Saat kita mendapatkan rangsangan seksual, otak mengirimkan sinyal kuat yang membuat sel-sel di pembuluh darah penis melepaskan zat khusus bernama nitrat oksida. Zat ini bekerja seperti pemicu yang memperlebar pembuluh darah, sehingga darah mengalir deras ke dalam jaringan spons yang disebut corpus cavernosum. Itulah yang disebut ereksi. Namun, seiring bertambahnya usia, muncul masalah. Enzim yang memecah nitrat oksida menjadi terlalu aktif sehingga darah keluar lagi sebelum ereksi maksimal terjadi. Obat seperti Viagra bekerja dengan menghambat aktivitas enzim pemecah ini secara kuat, sehingga kondisi pembuluh darah yang melebar tetap terjaga. Poin kuncinya adalah, zat obat ini harus ada dalam konsentrasi yang cukup di dalam darah agar bisa menghambat enzim tersebut dengan efektif. Lalu apa yang terjadi jika Anda minum obat setelah makan makanan berlemak tinggi seperti sate kambing atau rendang seperti Pak Bambang?
Lemak tersebut akan membentuk lapisan pelapis yang tebal di dinding lambung dan usus kecil Anda. Zat obat harus menembus lapisan minyak yang lengket ini untuk bisa diserap ke pembuluh darah. Namun lemak tersebut bertindak seperti tembok raksasa yang menutup jalan. Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal medis internasional, jika Viagra diminum setelah makan makanan berlemak tinggi, waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai konsentrasi puncak dalam darah tertunda lebih dari 1,5 jam, dan jumlah yang diserap berkurang hingga 29%. Sederhananya, di saat momen krusial di mana obat seharusnya bekerja, obat itu masih terjebak di antara tumpukan lemak di lambung. Dan baru terserap saat subuh ketika semuanya sudah selesai dan Anda ingin tidur, yang akhirnya hanya menyebabkan ereksi pagi hari yang sia-sia. Ini bukan kegagalan obat, ini adalah kegagalan pemilihan waktu dan kontrol makanan. Terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun, kecepatan metabolisme tubuh menurun drastis hingga setengah dari orang usia 20-an. Ada pepatah bilang, anak muda makan batu pun jadi daging. Artinya, obat terserap dalam 30 menit dan menyebar cepat. Namun, kemampuan gerak saluran cerna dan metabolisme hati pada lansia sudah jauh melambat. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang jauh lebih lama bagi obat untuk dipecah dan mencapai penis melalui aliran darah. Meskipun di kemasan tertulis minum 30 menit sebelum, untuk usia kita minimal harus diminum 1,5 jam, atau amannya 2 jam sebelumnya agar efeknya terasa pasti. Saya menjelaskan prinsip farmakokinetik ini kepada Pak Bambang dan memberinya panduan cara minum yang baru. Pak Bambang, lain kali makan malamlah dengan porsi yang sangat ringan, atau minum obatnya sebelum makan, dan minumlah minimal 1,5 jam sebelum berhubungan. Lalu bersantailah sambil menonton TV atau mengobrol dengan istri agar waktu berlalu secara alami. Hasilnya luar biasa. 2 minggu kemudian, Pak Bambang kembali ke klinik dengan senyum lebar. Dia menjabat tangan saya erat-erat dan berkata, "Dok, saya kira saya sudah divonis mati, tapi ternyata saya menemukan kembali masa muda saya. Hanya dengan mengubah waktu minum obat, hasilnya bisa berubah drastis seperti ini. Terima kasih banyak, Dok." Ada satu elemen krusial lagi yang sering diabaikan, jumlah air. Banyak orang menelan obat hanya dengan seteguk air. Padahal, agar obat cepat larut di lambung dan turun dengan lancar ke usus kecil, diperlukan air dalam jumlah yang cukup. Air adalah jalan tol bagi obat. Agar mobil bisa melaju cepat, jalan harus luas. Minumlah minimal 1 gelas penuh atau sekitar 200 ml untuk memaksimalkan kecepatan penyerapan. Apalagi seiring bertambahnya usia, kadar air dalam tubuh kita berkurang. Jadi, minum banyak air bukan pilihan, tapi keharusan. Sekarang, mari kita luruskan kesalahpahaman umum tentang dosis. Banyak pria, seolah ingin membuktikan kejantanannya, bersikeras meminta dosis tertinggi yaitu 100 mg sejak awal. Mereka percaya secara buta bahwa obat yang lebih kuat pasti hasilnya lebih hebat. Padahal, ini adalah perjudian yang sangat berbahaya. Dosis obat dan efektivitas tidak selalu berbanding lurus, malah risiko efek sampingnya bisa naik secara eksponensial. Tujuan kita adalah kehidupan seksual yang menyenangkan tanpa efek samping, bukan menderita sakit kepala hebat atau pusing 7 keliling karena pengaruh obat. Viagra tersedia dalam dosis 25 mg, 50 mg, dan 100 mg. Dosis awal yang sangat saya sarankan untuk lansia di atas 60 tahun bukanlah 50 mg, melainkan yang terendah yaitu 25 mg atau maksimal 50 mg. Mengapa? Karena hati dan ginjal lansia memiliki kemampuan detoksifikasi dan pembuangan obat yang jauh lebih rendah dibanding anak muda. Jadi, meski minum dosis yang sama, konsentrasi obat yang bertahan di dalam tubuh lansia bisa jauh lebih tinggi. Jika dosis rendah sudah cukup, buat apa mengambil risiko wajah terasa seperti meledak karena panas atau jantung berdebar kencang yang menakutkan? Salah satu pasien saya, Pak Budi, usia 65 tahun, atas saran temannya langsung meminum dosis 100 mg yang dibagi 2. Dia mengalami kemerahan wajah yang parah dan hidung tersumbat sampai hampuk UGD. Trauma itu membuatnya bersumpah tidak akan menyentuh obat itu lagi. Setelah berkali-kali saya yakinkan, dia mau mencoba lagi mulai dari dosis terendah 25 mg. Dan hasilnya, sukses besar. Pak Budi menemukan keseimbangan optimal. Ereksi cukup kuat tanpa merasakan efek samping. Dalam istilah medis, ini disebut optimasi dosis. Proses menemukan dosis efektif minimal yang pas untuk tubuh Anda.
Ini bukan eksperimen yang merepotkan, tapi langkah penting seperti menjahit jas yang pas di badan. Mulailah dari dosis rendah. Jika kurang, konsultasikan dengan dokter untuk menaikkan secara bertahap. Jangan nekat mulai dengan dosis tinggi, karena jika timbul efek samping, Anda akan merasa trauma dan menyerah pada pengobatan. Selain itu, jika obat terasa tidak mempan, jangan sekali-kali meminum 2 atau 3 butir sekaligus. Aturan mutlak obat golongan Viagra adalah hanya sekali sehari, dan jarak antar konsumsi harus minimal 24 jam. Menambah dosis sembarangan bisa menaikkan kadar obat di darah ke level beracun yang mematikan, menyebabkan syok tekanan darah rendah, gangguan penglihatan serius, bahkan mengancam nyawa. Obat bukan seperti kayu bakar, yang jika ditambah banyak, apinya makin besar. Kuncinya adalah menemukan waktu yang pas dalam dosis yang aman. Di sini, kita harus merenungkan kembali arti kesabaran. Data penelitian medis internasional menunjukkan bahwa untuk merasakan efek nyata obat disfungsi ereksi secara penuh, rata-rata dibutuhkan 5 hingga 6 kali percobaan berulang. Jangan langsung putus asa dan membuang obat ke tempat sampah jika percobaan pertama atau kedua gagal. Otak, pembuluh darah, dan sistem saraf kita butuh waktu adaptasi untuk menyambungkan kembali sirkuit ereksi yang kompleks dengan bantuan obat. Ini ibarat mobil tua yang sudah lama tidak dinyalakan. Jika tidak langsung menyala sekali starter, bukan berarti mesinnya rusak total. Setelah beberapa kali kunci diputar dan mesin dipanaskan, pada satu titik, mesin itu akan menderu kencang. Pak Agus, usia 65 tahun, baru berhasil pada percobaan ke-6 setelah gagal 5 kali sebelumnya. Dia berkata, "Dok, kalau saya menyerah pada kali keempat, saya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan ini lagi. Terima kasih sudah terus menyemangati saya." Terbukti, semakin sering obat dikonsumsi secara konsisten, ketegangan psikologis berkurang dan responsivitas pembuluh darah membaik, sehingga peluang keberhasilan meningkat. Ini adalah konsep positif yang berlawanan dengan toleransi obat. Banyak yang takut akan kecanduan, padahal obat disfungsi ereksi diklasifikasikan medis sebagai obat yang aman tanpa risiko kecanduan atau toleransi yang berarti. Justru, konsumsi rutin dilaporkan dapat memperbaiki fungsi sel endotel pembuluh darah dan membantu kemampuan ereksi alami dalam jangka panjang. Baiklah, sekarang Anda sudah paham tentang sildenafil atau Viagra. Perut kosong, air cukup, dosis tepat, dan sabar mencoba minimal 6 kali, itulah kunci emas menguasai sildenafil. Namun pilihan obat bukan hanya Viagra. Bagi sebagian orang, Viagra mungkin tidak cocok secara fisik, atau mungkin gaya hidupnya memerlukan karakteristik obat yang berbeda. Disinilah muncul si obat kuning, yaitu Cialis atau Tadalafil. Jika Viagra adalah pelari sprint yang cepat dan intens, Cialis adalah pelari maraton yang tidak kenal lelah. Obat ini memiliki waktu kerja dan karakteristik unik yang menjadi alternatif baru bagi banyak lansia. Terutama bagi Anda yang merasa terbebani jika hubungan seksual harus direncanakan dan menginginkan suasana alami seperti masa muda, Cialis bisa menjadi anugerah. Tahukah Anda mengapa Cialis dijuluki obat akhir pekan? Karena jika diminum 1 butir pada Jumat sore, efeknya masih bisa terasa hingga Minggu pagi. Sebagai pelari maraton, Tadalafil bertahan lama di tubuh dan membuat Anda dalam kondisi siap ereksi kapan saja. Dengan durasi kerja mencapai 36 jam, Anda bebas dari tekanan psikologis harus menyesuaikan waktu minum obat tepat sebelum berhubungan. Ini adalah keunggulan luar biasa bagi pria lansia yang rentan terhadap tekanan mental. Salah satu keluhan pengguna Viagra adalah kegagalan mengatur waktu. Saat suasana dengan istri sedang hangat, tiba-tiba harus bilang, "Tunggu sebentar," untuk minum obat, momen itu langsung buyar. Menunggu 1 jam terasa seperti setahun dan kecemasan, bagaimana kalau tidak mempan, malah memicu keringat dingin. Stres inilah yang justru menghambat ereksi. Namun, Cialis berbeda. Kata-kata Pak Surya, usia 64 tahun, masih terngiang di telinga saya. "Dok, sejak pindah ke Cialis, saya merasa kembali ke 20 tahun lalu. Dulu saya tegang seperti sedang mengerjakan tugas negara dengan melihat jam. Sekarang jika saya minum obat di pagi hari, kapanpun saya bertatapan mata dengan istri, itulah saatnya kami berkasih sayang. Ternyata tidak perlu direncanakan, itu membuat hati jauh lebih tenang." Seperti kata Pak Surya, bagi mereka yang mengejar kehidupan seks alami, Cialis adalah mitra terbaik. Selain itu, Cialis memiliki keunggulan besar karena hampir tidak dipengaruhi oleh makanan. Jika dengan Viagra saya berpesan keras untuk menghindari lemak, Cialis tetap terserap stabil meski Anda habis makan besar.
Artinya, Anda bisa menikmati makan malam romantis di restoran, menikmati steak dan segelas anggur di hari ulang tahun pernikahan, lalu bercinta tanpa rasa khawatir sedikit pun. Ada dua cara utama mengonsumsi Cialis. Pertama adalah metode sesuai kebutuhan, yaitu minum 10 mg atau 20 mg minimal 1 hingga 2 jam sebelum berhubungan. Karena waktu kerjanya sedikit lebih lambat dari Viagra, berikanlah waktu luang yang cukup. Namun, metode yang lebih saya rekomendasikan untuk lansia adalah metode kedua, dosis rendah harian, yaitu meminum dosis kecil 5 mg atau 2,5 mg secara rutin setiap hari di jam yang sama, seperti meminum vitamin. Metode harian ini menjaga konsentrasi obat dalam darah tetap stabil setiap saat. Jadi, 365 hari dalam setahun, 24 jam sehari, Anda selalu dalam kondisi optimal untuk ereksi segera setelah ada rangsangan seksual. Ini bukan lagi sekedar bantuan fungsi seksual sementara, melainkan pendekatan rehabilitasi penis. Aliran darah yang masuk secara alami ke penis setiap malam akan memperbaiki elastisitas pembuluh darah dan membantu memulihkan kemampuan ereksi spontan secara fundamental dalam jangka panjang. Yang lebih mengejutkan lagi, metode dosis harian ini juga sangat efektif untuk mengobati pembesaran prostat jinak, BPH. Kandungan tadalafil membantu mengendurkan otot polos di prostat dan kandung kemih, sehingga buang air kecil menjadi lebih lancar. Mengingat lebih dari separuh pria usia 60 ke atas menderita masalah prostat, bisa mengatasi disfungsi ereksi sekaligus gangguan kemih dengan satu pil adalah solusi medis yang sangat efisien. Pak Gunawan, usia 69 tahun, menderita depresi karena setiap malam terbangun 3-4 kali untuk buang air kecil dan juga mengalami impotensi. Setelah sebulan meminum Cialis 5 mg setiap hari, wajahnya tampak segar kembali. Dok, frekuensi ke kamar mandi berkurang jauh, jadi saya bisa tidur nyenyak. Hebatnya lagi, setiap pagi, tenda saya kembali berdiri sampai istri saya kaget. Sekarang kami merasa seperti pengantin baru lagi. Kasus seperti Pak Gunawan, di mana masalah kemih dan fungsi seksual teratasi bersamaan, sudah sering saya saksikan. Namun, di mana ada cahaya, di situ ada bayangan. Ada peringatan berbeda untuk Cialis dibanding Viagra. Yang paling harus diwaspadai adalah interaksi dengan obat darah tinggi, terutama golongan alpha blocker yang sering dipakai untuk obat prostat. Karena keduanya memperlebar pembuluh darah, jika diminum bersamaan, tekanan darah bisa turun drastis, sehingga menyebabkan pusing hebat hingga pingsan. Pak Slamet, usia 67 tahun, mengalaminya. Dia minum obat prostat dari dokter penyakit dalam, lalu tanpa pikir panjang minum Cialis pemberian temannya, dan langsung jatuh pingsan di kamar mandi. Beruntung tidak ada cedera serius, tapi itu momen yang sangat berbahaya. Jadi, pastikan dokter Anda tahu semua obat yang Anda konsumsi, agar dosisnya bisa disesuaikan atau waktu minumnya dipisahkan. Dan yang paling mutlak, baik Viagra maupun Cialis, dilarang keras dikonsumsi bersamaan dengan obat jantung golongan nitrat, seperti nitrogliserin. Jika kedua jenis obat ini bertemu, tekanan darah akan anjlok ke level fatal yang mengancam nyawa. Ini adalah larangan mutlak tanpa kompromi. Ada pria yang nekat minum diam-diam, padahal punya riwayat sakit jantung demi bisa berhubungan seks. Itu sama saja dengan bermain Russian roulette dengan nyawa sendiri. Mari kita lihat alternatif lain seperti Levitra, Vardenafil, dan Stendra, Avanafil. Jika Viagra dan Cialis tidak mempan, apakah sudah berakhir? Tentu tidak. Seperti wajah setiap orang yang berbeda, bentuk reseptor yang merespons obat pun sedikit berbeda. Bagi sebagian orang, Viagra mungkin biasa saja, tapi Levitra bisa memberikan efek yang luar biasa kuat. Jangan menyerah dulu. Levitra memiliki struktur kimia yang mirip Viagra, namun memiliki selektivitas yang lebih tinggi. Artinya, obat ini tidak bekerja sembarangan, tapi lebih presisi dan fokus menargetkan pembuluh darah penis. Oleh karena itu, bagi pasien yang punya masalah saraf akibat diabetes atau cedera tulang belakang yang biasanya kurang merespons obat biasa, Levitra seringkali menjadi solusi tak terduga. Pak Wahyu, usia 63 tahun yang menderita diabetes selama 10 tahun, tidak bereaksi terhadap Viagra dosis tertinggi. Namun saat mencoba Levitra 20 mg, hambatan aliran darahnya seolah terbuka kembali. Strategi berpindah jenis obat ini seringkali membawa keajaiban. Sementara itu, Stendra, Avanafil, adalah raja kecepatan. Jika obat lain butuh 30-60 menit, Stendra bisa bekerja dalam 15 menit, paling lambat 30 menit. Sangat cocok bagi Anda yang ingin segera beraksi tanpa menunggu lama.
Keunggulan lainnya adalah efek samping seperti wajah merah dan sakit kepala jauh lebih minim karena metabolismenya yang cepat. Pak Hendro, usia 60 tahun, selalu sakit kepala hebat setiap kali minum Viagra, sehingga tidak bisa menikmati hubungan seks. Tapi dengan Stendra, sakit kepalanya hilang total. Menemukan obat yang pas itu seperti memilih sepatu. Sepatu mahal sekalipun jika tidak pas di kaki hanya akan membuat lecet. Namun, bagaimana jika semua obat sudah dicoba dan hasilnya tetap minim? Apakah harus berhenti? Tidak. Jika obat minum adalah baris pertahanan pertama, kita masih punya baris pertahanan kedua dan ketiga yang lebih kuat. Salah satu yang sering diabaikan adalah kadar hormon pria. Obat disfungsi ereksi ibarat oli mesin, membantu mobil melaju lancar, tapi jika bahan bakarnya tidak ada, mobil tidak akan bergerak. Bahan bakar itu adalah hormon testosteron. Jika pria usia 60 ke atas mengalami masa menopause pria dan kadar hormonnya anjlok, mau disiram Viagra sebanyak apapun, ereksi tidak akan menyala. Dalam kasus ini, jika hormon testosteron ditambah melalui suntikan atau gel, sambil tetap minum obat ereksi, seringkali terjadi hasil yang dramatis. Banyak pasien saya yang awalnya mengira hanya impotensi biasa, ternyata setelah diobati hormon menopausnya, semangat dan kejantanannya kembali pulih total. Langkah berikutnya setelah obat minum adalah terapi suntik mandiri, Trimix. Mendengar kata suntik, banyak yang ketakutan. Bagaimana mungkin menyuntikkan jarum ke organ sensitif itu? Tapi jangan takut, jarum ini sangat tipis seperti rambut, lebih tidak sakit dibanding digigit nyamuk. Bahkan jauh lebih ringan dibanding suntikan insulin penderita diabetes. Keunggulan utamanya adalah efektivitas yang sangat pasti. Obat minum bisa hilang khasiatnya saat melewati lambung dan aliran darah, tapi suntikan langsung masuk ke jaringan spons penis, sehingga pria dengan kerusakan saraf atau kondisi pembuluh darah buruk sekalipun bisa mendapatkan ereksi kuat dalam 10 menit. Tingkat keberhasilannya mencapai 95%. Pak Rudi, usia 67 tahun, sudah mencoba segala jenis obat tapi gagal. Akhirnya mencoba terapi suntik ini. Awalnya tangannya gemetar saat latihan di klinik, tapi setelah sekali berhasil, kepercayaan dirinya langsung melesat. Dok, kenapa saya baru tahu ini sekarang? Sekarang saya percaya diri di depan istri karena tahu kapanpun saya mau, saya bisa berdiri tegak. Namun suntikan ini pun harus dipelajari dosis dan caranya secara ketat dari dokter agar tidak terjadi ereksi berkepanjangan yang berbahaya. Selain itu ada pilihan terakhir yaitu operasi pemasangan implan penis. Namun tanpa perlu operasi pun, dengan penggunaan obat yang benar dan terapi suntik, lebih dari 90% pasien sudah bisa kembali menikmati kehidupan seksual yang memuaskan. Yang penting adalah jangan menyerah dan aktif mencari bantuan ahli. Jangan hanya mengandalkan informasi salah di internet sampai kehilangan masa emas pengobatan. Sekarang, mari kita bicara tentang hal yang lebih mendalam, perubahan gaya hidup dan solusi psikologis. Obat hanyalah alat bantu. Kekuatan sesungguhnya datang dari tubuh dan pikiran Anda sendiri. Mari kita temukan pelaku tersembunyi yang rusak tubuh Anda dan cara memulihkan hubungan dengan istri. Betapapun mahalnya obat atau kuatnya suntikan, ada satu area yang tidak bisa mereka sentuh. Pikiran Anda. Disfungsi ereksi bukan sekedar masalah mekanis di bagian bawah tubuh, melainkan fenomena kompleks yang menghubungkan otak, hati, dan pembuluh darah. Dokter bisa membantu memperbaiki mekanisnya, namun yang menekan tombol perangkat lunaknya adalah Anda sendiri. Banyak pasien yang datang sebenarnya fisiknya tidak bermasalah, namun gagal ereksi karena faktor psikologis, terutama kecemasan performa. Ketakutan akan gagal lagi membuat otak berada dalam kondisi tegang. Akibatnya, saraf simpatik aktif dan mengecilkan pembuluh darah. Ibarat menginjak rem sambil menginjak gas. Mobil hanya akan bergetar kencang tanpa maju sedikit pun. Pak Toto, usia 69 tahun, adalah contoh klasiknya. Dia mengaku, "Dok, aneh sekali. Saat bangun pagi atau saat sendiri, tenda saya berdiri kokoh. Tapi begitu berbaring di samping istri, langsung loyo seolah kena sihir." Dari cerita ini terlihat diagnosisnya jelas. Jika ereksi pagi hari masih ada, berarti perangkat keras pembuluh darah dan sarafnya sehat. Masalahnya ada pada perangkat lunak psikologisnya. Untuk orang seperti Pak Toto, resep terbaik bukanlah obat, melainkan kejujuran. Saya memintanya bicara jujur pada istrinya. "Ma, bukannya aku tidak sayang, tapi aku sangat ingin memuaskanmu sampai jadi tegang. Tolong sabar dan bantu aku ya."
Menyembunyikan masalah demi harga diri pria justru memperburuk keadaan. Kejujuran adalah obat paling ampuh. Setelah bicara dari hati ke hati, Pak Toto merasa bebannya terangkat, hatinya tenang, dan secara ajaib tubuhnya merespon secara alami. Ingat, disfungsi ereksi bukan penyakit pria sendirian, tapi masalah pasangan. Jika istri mengeluh atau menunjukkan wajah kecewa saat suami gagal, itu seperti vonis mati bagi kepercayaan diri suami. Sebaliknya, dukungan hangat istri seperti, "Tidak apa-apa, Pak, berpelukan saja sudah membuatku bahagia," akan mencairkan ketegangan suami dan membuka aliran darah kembali. Setelah sisi psikologis tenang, saatnya memeriksa mesin tubuh kita. Obat hanya katalis. Jika pembuluh darah sudah berkarat dan tersumbat, obat tidak akan mempan. Musuh terbesar adalah rokok. Nikotin dan tar menghancurkan sel endotel pembuluh darah dan menghilangkan elastisitasnya. Merokok itu ibarat menuangkan semen ke pipa air. Penelitian menunjukkan perokok punya risiko impotensi 2 kali lipat lebih tinggi. Mencari obat kuat tanpa berhenti merokok itu ibarat mengisi air di ember bocor. 3 bulan setelah berhenti merokok, sirkulasi darah akan membaik secara nyata dan ereksi pagi hari akan kembali. Selanjutnya adalah alkohol. Minum sedikit mungkin membantu suasana, tapi berlebihan akan melumpuhkan saraf pusat dan menumpulkan indera seksual. Mabuk akan mengacaukan sinyal perintah ereksi dari otak. Kurang olahraga juga menjadi penyebab utama. Ereksi sepenuhnya adalah masalah sirkulasi darah. Jantung memompa darah ke bawah, dan jika otot kaki lemah, dorongan itu tidak akan maksimal. Olahraga yang paling saya rekomendasikan adalah squat. Paha adalah jantung kedua bagi pria. Otot paha yang kuat meningkatkan aliran darah ke panggul dan memperkuat ereksi. Lakukan 50 squat sehari, efeknya setara dengan setengah dosis Viagra. Jangan lupa latihan Kegel untuk memperkuat otot dasar panggul agar ereksi lebih tahan lama dan kontrol ejakulasi lebih baik. Tidur juga krusial bagi hormon testosteron yang diproduksi saat tidur nyenyak. Pria yang tidur kurang dari 5 jam punya kadar testosteron 15% lebih rendah. Tidurlah sebelum jam 11 malam selama 8 jam. Terakhir, jaga pola makan. Hindari makanan berlemak tinggi yang menyumbat pembuluh darah. Perbanyak konsumsi tiram, kucai, bawang putih, dan tomat yang membantu sirkulasi darah dan produksi hormon. Mulailah perubahan dari meja makan Anda. Satu pesan penting, jangan pernah tergiur oleh obat kuat ilegal atau ramuan yang tidak jelas di internet. Sebagian besar mengandung zat berbahaya atau dosis obat yang tidak teratur yang bisa merusak jantung atau menyebabkan stroke. Tubuh Anda bukan objek eksperimen, hanya obat resmi yang melalui uji klinis yang aman dan terbukti. Bapak-bapak sekalian, kita sudah menyusun semua kepingan puzzle untuk lepas dari disfungsi ereksi. Namun, pengetahuan tanpa tindakan tidak akan mengubah apapun. Mulailah hari ini. Berhenti merokok, lakukan squat, dan sapa istri dengan kata-kata hangat. Disfungsi ereksi bukan penyakit yang memalukan. Seiring usia, mata kita butuh kacamata, telinga butuh alat bantu dengar. Begitu pula organ kejantanan yang mungkin butuh bantuan obat. Itu adalah proses penuaan yang wajar. Mengapa malu minum obat untuk kualitas hidup dan menjaga cinta dengan pasangan? Itu adalah pilihan pria yang cerdas dan berani. Memang, kadang muncul efek samping seperti wajah merah, hidung tersumbat, atau sakit kepala. Jangan takut, itu tandanya obat sedang bekerja melebarkan pembuluh darah di seluruh tubuh. Biasanya akan hilang dengan sendirinya. Jika sakit kepala, minum obat pereda nyeri biasa bisa membantu. Namun, jika ada gangguan penglihatan serius, segera hentikan dan hubungi dokter, meski kasus ini sangat jarang terjadi. Ingatlah, disfungsi ereksi adalah burung kenari di tambang batu bara, sebuah sinyal peringatan dini bahwa pembuluh darah jantung atau otak Anda mungkin akan bermasalah di masa depan. Jadi, mengobati disfungsi ereksi bukan sekedar soal ranjang, tapi soal menyelamatkan nyawa Anda dari risiko jantung dan stroke. Dan yang paling penting, obat disfungsi ereksi bukanlah obat perangsang nafsu. Obat ini tidak akan bekerja jika tidak ada rangsangan seksual. Jangan hanya duduk menunggu setelah minum obat. Anda harus aktif merangsang otak melalui sentuhan atau suasana romantis dengan istri. Obat hanyalah pengeras suara. Tanpa ada yang berbicara, tidak akan ada suara yang keluar. Seiring bertambahnya usia, definisikan ulang kehidupan seks Anda. Jika dulu itu adalah olahraga yang meledak-ledak, sekarang jadikanlah seni kasih sayang. Berpelukan, saling memijat, dan berbagi kehangatan tubuh jauh lebih bermakna daripada sekedar angka frekuensi.
Seorang pasien saya usia 75 tahun berkata bahwa meski sudah tidak bisa ereksi keras, dia lebih bahagia sekarang karena bisa saling memijat punggung istrinya dengan penuh kasih. Itulah pemenang kehidupan yang sesungguhnya. Jadikan obat sebagai batu loncatan untuk mengembalikan rasa percaya diri. Namun target utamanya adalah kedekatan emosional dengan istri. Yang perlu Anda tunjukkan di tempat tidur bukan kekuatan tenaga sapi, melainkan ketulusan hati untuk menyayangi pasangan. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang ini. Semoga informasi ini menjadi lentera bagi Anda yang sempat kehilangan arah. Jangan putus asa, perbaiki cara minumnya, ubah gaya hidup, dan tata kembali hati Anda. Jalan pasti terbuka. Jika Anda memiliki pengalaman atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak pria lain. Saya, Dr. Hendra Saputra, akan berusaha merespons dan mendukung Anda. Anda tidak sendirian. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman Anda yang mungkin juga sedang merasa depresi karena masalah ini. Satu link video ini bisa menjadi hadiah yang lebih baik daripada jamu termahal sekalipun. Subscribe dan like Anda sangat berarti bagi saya untuk terus menyajikan informasi kesehatan yang akurat. Ingat, hidup baru dimulai di usia 60. Jangan membungkuk karena merasa tua, tegakkan bahu Anda. Anda tetap pria yang menarik dengan hati yang hangat. Malam ini, dekati istri Anda dengan keberanian, peluk dia dengan hangat dan katakan, "Ma, terima kasih ya, aku sayang kamu." Rasakan keajaiban dari kata-kata itu malam ini juga. Terima kasih, semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Anda, agar semakin banyak pria yang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Mari kita jalani masa tua dengan sehat, perkasa, dan bahagia. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan berikutnya.